Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Episode 578. Aaron sepanjang hari sibuk berburu di luar. Saat pulang, tidak ada Juna yang memaksanya untuk menunjukkan senapan, juga mengajaknya bermain di lapangan tembak. Tidak ada pula Argina yang suka tidur di punggungnya. Ben yang tidak ada kerjaan hanya melamun di rumah sambil main HP. Dia berpikir, entah apakah anak-anak itu setelah tiba di kota A akan merindukan dirinya dan kakak-kakak yang lain. Apa anak-anak akan menangis saking kangennya sama mereka? Tapi kenapa anak-anak tidak menelepon? Apa setelah pulang ke kota A anak-anak tidak mau lagi berhubungan dengan mereka? Ben sangat ingin menelepon ke 6 anak itu, tapi panggilannya pasti tersambung ke villa musim dingin atau ke HP Askara. Askara pasti tidak akan mengizinkan anak-anak bicara padanya, atau bahkan akan menyusun jebakan. Setiap memikirkan Askara, hati Ben merasa panas. Mereka sangat tidak menyukai pria itu karena mereka tidak terima dan tidak akan melumpuhkan luka yang pernah diderita Laras, itu seperti duri yang menusuk-nusuk hati mereka. Di meja makan, Laras sedang makan dengan tenang. Seseorang menaruh sayur di mangkuknya. Rupanya dari Kak Ben. Kak Ben mengambilkan lauk yang lain lagi untuk Laras. Entah kenapa suasana di istana berubah dingin. Laras dapat merasakannya. Sejak ke-6 anak itu pergi, ketiga kakaknya jarang mengobrol, bahkan mereka bersikap seolah-olah anak-anak itu tidak pernah muncul di kehidupan mereka. Laras balas mengambilkan lauk untuk Kak Ben. Laras baik sekali, puji Ben sambil tersenyum manis. Aaron meliriknya, Laras, suapi Kak Aaron dong. Laras tidak percaya akan pendengarannya, tapi melihat Kak Aaron begitu serius, dia pun akhirnya menyuapi Kak Aaron. Aku juga mau, pinta Ben, apa yang kamu lihat? Laras hanya mengambilkan makanan untukku, dan kamu disuapinya. Tidak adil, aku juga ingin disuapi. Baru saja Laras akan menyuapi Kak Ben, tangannya ditahan oleh seseorang. Sandi. Sandi menatap Ben dengan tajam. Tapi Ben tidak mau kalah. Ben tidak ingin rugi dengan tidak disuapi oleh Laras. Sandi cepat-cepat mengarahkan tangan Laras yang dipegangnya ke arah mulutnya sehingga terkesan Laras sedang menyuapinya. Ben tidak percaya akan hal ini. Jika ada anak-anak, mereka bertiga tidak perlu rebutan kasih sayang Laras. Kamala dan Arga pasti akan menyuapi Sandi. Bahkan Sandi juga mampu menghabiskan sisa makanan Kamala yang sering tidak habis. Selesai makan malam, Laras masuk ke kamar. Ichi mengikuti di belakang dengan ekor yang bergoyang-goyang. Laras duduk di sofa, meraih Ichi, dan memeluknya. Setiap melihat Ichi, Laras selalu teringat pada pria yang memberikan Ichi padanya. Ichi, kamu pasti belum pernah ke kebun anggur, kan? Aku ajak kamu ke sana ya, kata Laras. Go, jawab Ichi. Laras memeluk anjing itu dan pergi meninggalkan kamar. Di ruang tamu, Ben mengejarnya, mau kemana? Menemui Jody. Kak Ben temani ya, kata Ben. Kak Aaron juga temani ya. Tiba-tiba Aaron muncul dan menyentuh pundak Laras. Laras merasa ada orang lain yang juga berjalan ke arahnya. Begitu menoleh, ternyata Sandi yang muncul dari kolam renang. Ayo kita pergi bersama. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan guru. Benar, entah anggur seperti apa yang sedang diracik oleh si Jody, kata Aaron. Hahaha, baiklah, Laras hanya bisa tertawa. Awalnya dia hanya ingin berjalan-jalan seorang diri setelah makan malam. Rupanya kakak-kakaknya juga ikut. Kalau ketiga kakaknya ikut, Jody tidak akan merasa bebas. Ketiga kakak membawa Laras ke kein anggur. Karena kedatangan mereka tiba-tiba, dan mereka pun berkunjung di kebun anggur, Jeffrey tidak sedang berada di sana. Yang menyambut mereka hanya Jody. Halo Kak Sandi, Kak Aaron, Kak Ben. Sapa Jody, lalu melihat Laras. Laras melambaikan angan dengan ramah terhadap Jody yang sudah lama tidak dijumpainya. Jody masih seperti yang dulu, lembut dan ramah.
Ben menepuk-nepuk pundak Jody, ajak guru untuk minum anggur bersama. Baiklah, aku telpon beliau dulu. Setelah menyambut ketiga kakak Laras dan Laras, Jody meraih HP-nya dan menelepon Jeffrey. Selesai menelepon, dia berkata, aku ke dalam dulu untuk ambil anggur. Aku ikut, seru Laras. Ichi juga mengikutinya dari belakang. Sesampainya di tempat penyimpanan bir, Jody memperhatikan anjing yang dipeluk Laras. Dia bertanya, sejak kapan kamu pelihara anjing? Ada yang memberikannya padaku, jawab Laras. Jody berpikir, tidak mungkin pemberi itu salah satu dari ketiga kakaknya, karena Laras bilang, ada, dan bukannya, kakakku. Meski Jody selalu berada di kebun anggur, tapi dia juga mendengar berita dari sang ayah bahwa di istana kedatangan 6 anak kecil. Anak itu adalah anak Laras dan Askara. Namun masalahnya, Laras sekarang tidak ingat pada mereka, karena itulah dia hanya bisa memperlakukan mereka seperti tamu istimewa. Tanpa perlu ditanya, Jody sudah tahu siapa yang memberikan anjing itu. Jawabannya bukanlah nama seseorang yang ingin dia dengar. Lucu sekali. Dia juga bisa berguling-guling loh, kata Laras dengan bangga. Ichi, coba tunjukkan kelebihanmu pada Jody. Ichi sangat penurut. Disuruh apa, melakukan apa. Setelah itu, Ichi kembali mendekati Laras. Jody tertawa simpul, iya, lucu sekali Ichi. Laras merasa Jody tidak terlalu tertarik dengan Ichi. Sebelumnya mereka berdua sempat ribut karena masalah Askara. Tapi Laras berpikir, sudah beberapa hari berlalu, masakan Jody masih marah. Aku dengar kamu pergi ke negara H, kata Jody. Iya, aku ke sana, Laras mengangguk. Asyik di sana, tanya Jody. Asyik sekali. Negara H berbeda jauh dengan pulau ini, ibarat dua dunia yang berbeda. Laras menceritakan bagaimana keadaan di negara H tersebut, dari bangunannya, gaya hidup orang-orangnya, DCB. Jody mendengarkan dengan sabar. Dia memang belum pernah ke sana, dia bahkan tidak berpikir untuk mengajak Laras ke sana. Tapi Laras rupanya sudah ke sana, bersama pria itu. Jody belum pernah beranjak dari kebun anggur, tapi dia tahu segalanya. Kamu masih berhubungan dengan pria itu? Tanya Jody. Di hati Laras, Jody tidak hanya kerabat, tapi juga teman yang bisa diajak curhat. Hal-hal yang tidak bisa diceritakan pada kakak-kakaknya dia ceritakan pada Jody. Itulah kebiasaan Laras dari kecil hingga sekarang. Aku dan dia tidak mungkin berhubungan lagi. Kenapa? Jawaban ini sebenarnya membuat Jody lega. Dia sudah pernah menikah, sudah punya 6 anak. Dan yang lebih penting lagi adalah, aku sangat mirip dengan perempuan yang disukainya. Dengan kata lain, dia melihat sosok perempuan itu di dalam diriku. Aku tidak mau, masakan seorang Laras menjadi orang lain. Konyol sekali. Laras tidak berusaha memaksakan keadaan. Laras merasa bebannya terangkat setelah cerita pada Jody. Raut wajah Jody sedikit berubah. Dia berkata, kalau begitu, kamu memang tidak boleh berhubungan lagi dengannya. Pantas saja ya dia selalu mengikutimu kemanapun kamu pergi. Kamu juga memiliki pendapat yang sama denganku. Iya, kata Jody, kalau kamu menyukai seseorang, yang paling utama adalah jangan berbohong padanya. Kalau dia melihat sosok perempuan lain di dalam dirimu, itu sudah berarti bohong. Pemikiran kita sama. Laras menghela napas berat. Dia merasa Askara tidak sepenuhnya jujur. Ada banyak hal yang disembunyikan pria itu darinya. Entah kenapa, hati Laras tidak tentram karena ini. Tapi wajar saja sih. Awalnya tidak ada apa-apa di hati Laras, tapi kemudian Askara memaksa masuk. Setelah terbiasa, Askara dipaksa keluar. Lalu bagaimana dengan tempat di hatinya yang ditinggalkan ini? Mau tidak mau, Laras harus berusaha untuk move on. Lupakan yang lalu, lihat yang sekarang. Masih ada kebahagiaan lebih baik yang menunggumu. Itulah takdirmu, kata Jody dengan lembut dan penuh perasaan. Hati Laras berpikir, kalau memang ada kebahagiaan yang lebih baik untukku, kenapa kamu tidak menyukaiku? Tapi kalau dipikir-pikir, syukurlah Jody tidak menyukai Laras. Kalau tidak,
Laras tidak akan bisa berdiri di atas dua perahu. Iya benar, dia tidak mau melukai Jody dengan menyukai orang lain. Tidak sekalipun. Episode 579. Pada saat yang sama, dia bersyukur Jody tidak menyukainya. Aku akan pergi melihat. Aaron hendak berdiri. Duduklah, kata Sandy. Aaron duduk lagi, melihat ke arah kakak pertamanya, dan kemudian pada adiknya. Jadi, bagaimana, Kak Aaron? Laras tidak akan berpikir seperti itu lagi. Ben berkata, kasih sayang Laras pada Jody begitu dalam sehingga dia tidak akan mungkin diculik oleh Askara. Bahkan tanpa Askara pun, dia tidak akan menyukai yang lain selama dia bersama dengan Jody. Bukankah lebih baik membiarkan dia dan Jody berteman seperti sebelumnya? Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Tanya Laras sambil memandangi botol-botol anggur di rak. Apa lagi yang bisa aku lakukan? Aku hanya membuat anggur dan pergi berkeliling. Pergi berkeliling kemana? Apakah kamu pergi bersenang-senang di belakangku? Laras bertanya dengan tergesa-gesa. Jody terkekeh, apakah aku tidak bisa pergi bersenang-senang tanpa membawamu? Aku berkeliling di Asia Tenggara. Jody, apakah kamu dan Erika benar-benar tidak ada harapan? Kamu benar-benar tidak berencana untuk menikah? Tanya Laras. Faktanya, dia tidak mengerti kenapa Jody memiliki pemikiran yang kontradiktif. Semua sudah dibatalkan, kata Jody acuh tak acuh. Laras bersandar di kursi, menundukkan kepalanya sedikit, dan melihat Ichi yang sedang berjalan-jalan mengelilingi ruangan itu dengan penuh penasaran. Laras berpikir, sepertinya dia dan Jody sama, sibuk dengan hal-hal yang akhirnya menjadi sia-sia. Apakah Askara cinta pertamanya? Orang yang pertama kali menggerakkan hatinya. Semestinya begitu. Mereka sudah pernah berbagi tempat tidur, berciuman, dicium di sekujur tubuhnya. Jody melihat Laras di sebelahnya. Dia merasa bahwa Laras berbeda dari sebelumnya. Meskipun Laras menceritakan semuanya kepadanya, tetapi dia merasa Laras semakin lama semakin jauh darinya. Kenapa? Apakah karena pria itu? Tapi, Laras mengatakannya sendiri bahwa mereka tidak akan berhubungan lagi. Jadi, dia bisa tenang, bukan? Dia bisa ajak Laras makan dan bermain dengannya seperti sebelumnya. Jika memungkinkan, dia ingin lebih. Namun, Jody memikirkan ketiga kakaknya dan hatinya tenggelam. Apakah dia bisa menikah dengan wanita lain? Menikah dengan seseorang yang tidak dicintai, hidupnya akan habis dalam kegelapan. Jody, ada suara di telinganya dan Jody kembali ke akal sehatnya. Senyum di wajahnya masih begitu hangat dan dia membalas, ada apa? Ada apa? Kenapa kamu kebingungan? Tidak bisakah kamu mengambil anggurnya? Tanya Laras. Kakakku tidak suka menunggu. Oke, aku akan mengambilnya. Jody bergegas mengambil anggurnya. Apakah kamu ingin aku membantumu? Tidak, kamu ikuti aku saja dari belakang. Jody keluar bersamanya sambil membawa anggur itu. Apa maksudmu ikuti kamu saja? Memangnya aku anak kecil? Kata Laras sambil berbalik untuk memanggil Ichi. Ichi, ayo. Ichi berbalik badan dan melihat pemiliknya hendak pergi. Dia buru-buru mengikuti dengan kaki pendeknya. Ketika kamu masih kecil, bukankah kamu suka mengikutiku seperti ini? Balas Jody. Aku tidak mengingatnya dengan jelas. Laras berdebat dengannya. Yang tidak kamu ingat itu adalah fakta. Jody menertawakannya. Saat mereka tiba di rumah utama, Jeffrey sudah ada di sana, duduk bersama ketiga kakaknya. Paman Jeffrey, seru Laras. Sudah lama sekali aku tidak melihat Laras. Jeffrey tersenyum dengan ekspresi ramah. Ya, sudah lama sekali tidak bertemu. Laras duduk di samping Kak Ben, meraih lengannya, dan berkata dengan heran, ketiga kakakku ingin melihatmu, tapi aku ingin ikut, jadi kalian tidak bisa menyingkirkanku. Ketiga kakak laki-laki itu menatapnya dengan penuh kasih sayang. Haha, semuanya baik-baik saja. Jeffrey tersenyum. Kalian adalah saudara-saudara yang bijaksana, yang terbaik bagi kalian adalah selalu bersama kapanpun itu. Jody juga ikut, kata Laras sambil tersenyum.
Sandy cemburu, Aaron cemburu, Ben cemburu. Namun, Laras merasa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Suasana di sekelilingnya terasa tidak benar. Aura ketiga orang itu terasa penuh tekanan. Jeffrey tersenyum, meredakan suasana, dan berkata, "Jody itu sembrono, apa yang bisa aku lakukan? Dia belum menikah sampai sekarang dan itu membuatku gelisah." Topiknya berubah. Ketiga bersaudara itu terlihat sedang menyembunyikan pikiran mereka. "Kamu tidak ingin memaksaku untuk menikah lagi, kan?" Jody menuangkan anggur kepada ketiga bersaudara itu. "Untuk apa juga? Jika kamu ingin berpikir tentang menikah, apakah itu tugasku untuk memaksamu? Apakah kamu pikir aku suka memaksamu?" Jeffrey marah. "Jody, kamu suka yang seperti apa? Aku bisa membantumu menemukannya," kata Aaron. Ben berkata sambil bermain dengan jari Laras yang putih dan ramping, "Kita semua di sini, katakan saja." "Aku mau saja menikah," kata Jody. "Tetapi, syaratnya adalah kakak-kakak ini menikah duluan, setelah itu baru aku yang menikah. Dengan wanita manapun, aku tidak masalah." "Apakah kamu serius?" Kaki panjang Aaron hampir menendang. Jody berkata dengan kurang percaya diri, "Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kakak tidak menikah, apakah kakak siap hidup sendirian selamanya?" "Aku siap-siap saja." "Kenapa? Kamu bersedia hidup seperti itu juga?" tanya Aaron. "Ya," balas Jody. "Kita semua laki-laki. Kalian bisa hidup sendirian, kenapa aku tidak bisa?" Jody semakin berani. "Apakah anak ini meminta untuk dipukuli?" Jeffrey menatap dengan marah. "Mau tahu kenapa?" tanya Aaron. "Karena kita punya adik perempuan, kamu tidak punya." Ben tersenyum dan menatap sayang ke Laras yang duduk di sebelahnya. "Kalau begitu, kamu harus menyalahkan orang tuaku kenapa tidak melahirkanku seorang adik perempuan," balas Jody dengan lancang. Tetapi, mereka di sana mengabaikan perkataan Jody. Laras berkata, "Aku pikir Jody tidak salah. Paman Jeffrey, bukankah hal-hal seperti pernikahan itu mengikuti takdir? Kalau dipaksa, kita tidak akan bahagia di masa depan, bukan? Jika Kak Sandy, Kak Aaron, Kak Ben sendiri tidak menikah, kenapa Jody harus menikah, apalagi kawin paksa?" Laras menyalahkan kakak-kakak. "Kita tidak bermaksud memaksanya untuk menikah," kata Ben dengan sedih. "Laras sebenarnya membantu Jody memarahi kita." Aaron menjelaskan fakta ini. Laras kaget, apakah ini sangat serius? Dia melihat wajah Kak Sandy. Ekspresinya sangat dingin seperti es, membuat Laras merasa bahwa dia benar-benar mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Laras merasa bahwa dia berada di tempat yang salah. Setelah menerima kedipan mata Jody, dia berdiri dan berkata, "Aku akan pergi memetik anggur." Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan meninggalkan tempat itu. Ichi berlari mengikutinya. Jody berkata, "Aku akan melihatnya." Jeffrey menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Anak itu sudah besar, jadi aku tidak bisa mengontrolnya." Sandy berkata, "Guru, ikuti saja apa yang dia mau." Hati Jeffrey lega, dia sengaja menyebutkan pernikahan itu. Tidak ada cara untuk berbicara secara langsung, hanya dengan cara ini. Episode 580. Sebagai seorang guru yang melihat mereka tumbuh dewasa, dia tahu jelas bahwa tidak ada satupun dari mereka yang mudah ditangani. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan Laras. Dia perlu berhati-hati. Apa yang mereka katakan bukan berarti mereka menyetujui apa yang Laras bicarakan. Laras berdiri di bawah rak anggur dan meraih anggur di atas yang jauh dari jangkauannya. Sebuah tangan terulur untuk membantunya mengambilnya. 6 buah anggur ungu tiba di tangannya. Laras menggigitnya dan berkata dengan pipi gembung, "Aku sudah makan begitu banyak anggur, yang terbaik hanya ada di sini, dengan rasa manis dan asam seimbang." Setelah selesai berbicara, dia berjongkok dan memberi makan Ichi. "Ichi, kamu bisa mencicipinya, kamu tidak bisa membeli anggur yang ingin kamu beli." Ichi menggigit anggur itu dan menelannya dengan cepat. Dia menggoyangkan ekornya. "Haha, Jody, Ichi bilang ini enak juga."
Laras memberinya satu buah anggur lagi. Ichi menelannya lagi dan menjilati jari Laras dengan penuh kasih sayang. Matanya yang bulat penuh dengan kegembiraan. Dia sangat menyukaimu, kata Jody. Ya, saat aku di kota A, dia suka sekali mengikutiku. Bahkan jika dia sedang duduk dan tidak bergerak, Ichi tetap menemaninya dengan tenang. Laras berdiri dan berkata, Jody, apakah kamu benar-benar ingin menikah? Aku tidak mau. Itu karena kamu belum bertemu dengan orang yang kamu suka. Ketika kamu sudah menemukannya, kamu pasti ingin menikahinya. Laras lanjut berkata, tetapi, kamu bisa yakin bahwa sebelum kamu bertemu dengan orang yang kamu suka, aku tidak akan membiarkan kakak-kakakku mengganggumu. Jody melihat wajah cantik Laras. Dia sudah menemukan orang yang dia sukai, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Setelah menghabiskan lebih dari 1 jam di kebun anggur, mereka kembali ke kastil. Selamat malam, kakak. Laras naik ke atas. Ketiga bersaudara itu mengawasinya dari bawah sampai mereka tidak bisa melihatnya. Sandy juga naik ke atas. Apakah anak-anak meneleponmu? Ben tidak bisa menahan untuk tidak bertanya. Langkah Sandy terhenti. Wajah Aaron dingin dan diam. Melihat situasi ini, jawabannya sudah jelas bahwa mereka tidak menerima panggilan itu. Ben duduk di atas sofa, kenapa tidak menelepon kami? Bukankah dia mengatakan akan menelepon kita kembali? Apakah kalian benar-benar tidak menerimanya? Bahkan jika aku melewatkan panggilan itu, pasti muncul notifikasi di ponselku. Tetapi, ini tidak ada, kata Aaron. Aku pikir mungkin Askara tidak membiarkan mereka menyentuh telepon. Ben memeluk bantal. Alangkah baiknya jika anak-anak ada di sana dan mereka tidak perlu tidur sendirian di malam hari. Aaron berpikir sejenak dan bertanya, Kak Sandy, apa yang harus aku lakukan jika anak-anak tetap tidak menelepon? Ekspresi Sandy berubah menjadi dingin dan suram. Biarkan saja. Setelah mengucapkan 2 kata ini, dia naik ke atas. Aaron duduk di sofa dan berkata, ini terlalu ringan untuk dikatakan, aku tidak percaya dia tidak peduli. Ben bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa anak-anak itu jangan dikembalikan ke Askara? Kenapa kamu membiarkannya membawa anak itu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Laras ada di situ. Bagaimana aku mengatakannya? Aku merasa seperti orang gila merebut anak dengan Askara, kata Aaron. Sial, Ben memiringkan kepalanya, tatapan matanya setajam pisau. Laras masuk ke kamar mandi dan tersentak saat melihat bak mandi. Dia memikirkan bak mandi di villa musim dingin yang jauh lebih besar daripada yang ada di rumah. Dia telah memperhatikan kamar-kamar di villa musim dingin. Meskipun dia belum memasuki semuanya, tetapi setiap kali dia masuk ke kamar mandi di dalamnya dilengkapi dengan bak mandi yang besar. Sepertinya Askara menyukai itu. Ketika dia melepas roknya, dia mendengar bunyi ponsel berdering. Dia berbalik dan berjalan keluar dari kamar mandi. Ponsel yang berdering itu terletak di meja samping tempat tidur. Ketika Laras mendekat, dia sedikit gugup dan nafasnya tidak stabil. Saat dia mengambil ponsel itu dan melihat bahwa Jody yang menelepon, nafasnya langsung kembali menjadi normal dan tubuhnya yang tegang mengendur. Dia tidak mengerti apa yang membuatnya gugup. Bahkan jika Askara menelepon, dia tidak seharusnya sampai gugup seperti itu, bukan? Dia menjawab panggilan itu, Jody, ada apa? Besok siang mau pergi ke dermaga untuk makan udang. Cuma, kita berdua saja. Oke, aku sudah lama tidak makan itu, kata Laras. Setelah menutup telepon itu, Laras meletakkan ponsel di meja samping tempat tidur, berbalik, dan berjalan ke kamar mandi. Di malam hari itu, Laras bermimpi buruk. Mimpi itu sangat mengerikan dan menyedihkan. Dia ingin bangun tetapi tidak bisa membuka matanya. Dia menangis dalam mimpi, dan akhirnya dia bangun dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Laras tiba-tiba duduk, tangannya memegang dadanya, nafasnya terengah-engah, dan air matanya masih terus mengalir di wajahnya. Dia hanya merasakan satu emosi saat itu, emosi yang meluap-luap yang hanya bisa dikeluarkan dengan tangisan yang terus-menerus.
Pelayan yang melewati pintu kamar berhenti. Apakah dia mendengar tangisan di kamar? Apakah Nona menangis? Pelayan itu memanggil dari pintu, "Nona." Laras buru-buru menutup mulutnya, menutup matanya, dan air mata jatuh tanpa suara. Pelayan itu tidak mendengar jawaban, dan saat dia menempelkan telinganya di pintu, dia tidak mendengar suara tangisan. Apakah dia berhalusinasi? Semestinya Nona masih tidur jam segini. Tepat ketika dia sedang bertanya-tanya, "Ada apa?" Pelayan itu benar-benar terkejut, dia tidak sadar ada orang di situ. Dia mundur beberapa langkah dan menundukkan kepalanya. "Tuan muda, aku sepertinya salah dengar. Tadi aku mendengar suara wanita menangis, sekarang suara itu sudah tidak ada." Sebelum selesai berbicara, Sandi membuka pintu kamar, masuk, menutup pintu dengan hati-hati, dan memasuki kamar tidur. Ketika dia melihat Laras duduk di tempat tidur sambil menangis, hatinya tenggelam. Saat Laras melihat Kak Sandi masuk, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan menyeka air matanya. Sandi duduk di tepi tempat tidur dan mengangkat wajahnya. Dia berkata dengan suara yang sangat lembut, "Mimpi buruk." Iya, wajah Laras basah karena air matanya yang tidak berhenti mengalir. Sandi menggerakkan tubuhnya dan bersandar di sisi tempat tidur, membiarkan Laras berbaring dengan kepala yang bertumpu pada otot perutnya, dan jari-jarinya yang kuat memijat kepalanya. "Tutup matamu, jangan pikirkan apa-apa. Tidurlah lagi." Laras tidak menutup matanya. "Kak Sandi, apakah aku membangunkanmu? Ini sudah jam 6. Laras berpikir, sekarang sudah jam 6. Meskipun waktunya tidak pernah sinkron dengan waktu bangun Kak Sandi, tetapi dia tahu bahwa kakak tertuanya ini bangun sangat pagi. Sandi memandang wajah pucat Laras, emosinya sedikit tidak stabil. Ketika Laras tidak ada di sini sebelumnya, kualitas tidurnya jauh lebih buruk daripada sekarang. "Apa yang kamu impikan?" tanya Sandi. Laras ragu-ragu dan berkata, "Mimpiku berantakan, sepertinya aku bertengkar dengan seseorang dan aku tidak bisa melihat wajahnya. Aku merasa bersalah dan menangis sepanjang waktu. Ketika aku bangun, rasa kesedihan itu tidak bisa hilang." Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.